Namaku Maya. Di mata orang, aku hanya TKW biasa yang bekerja di rumah majikan kaya. Tapi tak ada yang tahu. Di balik dapur dan sapu pel lantai, aku menyimpan rahasia yang bahkan tak berani kusebut dalam doa. Aku adalah istri kedua yang harus bersembunyi dari istri pertama dan dari diriku sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Namaku Maya, usiaku 25 tahun. Aku berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Berkulit putih langsat, dan banyak yang bilang, aku cantik. Tapi semua itu tidak berarti banyak, saat hidup menuntut lebih dari sekadar penampilan. Setelah ayah meninggal, dan adik-adikku masih sekolah, aku memutuskan merantau jadi TKW ke sebuah negara di Timur Tengah. Namanya tidak perlu kusebut. Yang pasti negara itu kaya raya, dan panasnya seperti menyengat tulang. Hari itu aku tiba di bandara. Jantungku deg-degan, antara takut dan harap. Ini kali pertama aku naik pesawat, apalagi tinggal di negeri orang. Tapi ketika seorang pria setengah baya menghampiri sambil tersenyum hangat dan mengenalkan diri sebagai Tuan Khalid, majikanku, aku mulai merasa sedikit tenang. Selamat datang, Maya, ucapnya dengan logat yang aneh tapi jelas. Di sini, seorang perempuan anggun berhijab menyambutku dengan pelukan ringan. Saya Hanin. Mulai hari ini, kamu bagian dari rumah kami. Suasana rumah mereka sangat bersih, harum, dan tenang. Anak-anak mereka dua laki-laki kecil berusia sekitar 5 dan 7 tahun memanggilku Mayasan. Mungkin karena pelatihan, bahasa campuran yang mereka terima. Mereka ramah dan cepat akrab denganku. Hari-hariku diisi dengan rutinitas yang tak terlalu berat. Memasak, membersihkan, dan sesekali menemani anak-anak bermain. Aku diberi kamar sendiri yang nyaman. Makanan pun enak dan halal. Tak pernah sekalipun aku dimarahi. Madam Hanin memperlakukanku dengan penuh sopan. Bahkan saat aku sakit perut karena makanan pertama kali datang, beliau sendiri yang menyiapkan teh dan obat untukku. Di sini, kamu bukan budak, Maya. Kamu pekerja, tapi tetap manusia, katanya sambil menyelimuti aku malam itu. Di malam-malam yang sepi, aku sering duduk di balkon kamarku, menatap langit Timur Tengah yang berbeda dari langit desaku. Kadang aku tersenyum sendiri, merasa beruntung ditempatkan di keluarga yang baik. Aku menulis surat pada ibuku. Semua baik-baik saja di sini. Maya nyaman, Mak. Jangan khawatir. Tapi ternyata semua hanya permulaan dari babak baru hidupku yang tak pernah kuduga. Hari-hariku berjalan seperti biasa. Pagi-pagi aku sudah bangun untuk menyiapkan sarapan keluarga. Madam Hanin selalu menyapaku dengan senyum. Anak-anak pun makin lengket denganku. Tapi ada satu hal yang perlahan lehen mulai terasa. Perhatian Tuan Khalid yang berbeda. Awalnya biasa saja. Ia sering bertanya apakah aku lelah atau apakah masakanku cocok di lidah anak-anak. Tapi kemudian, aku menyadari, ia mulai sering main kari-kari alasan untuk berbicara denganku. Bagaimana kabar ibumu di Indonesia? Tanyanya suatu malam saat aku sedang mencuci gelas di dapur. Aku menoleh. Sedikit canggung. Alhamdulillah, baik Tuan. Kamu tidak perlu terlalu kaku, Maya. Panggil aku seperti yang lainnya, Abi. Ucapnya dengan suara lembut. Aku hanya tersenyum. Tapi hatiku mulai gelisah. Dalam budaya kami, seorang laki-laki menyuruh perempuan memanggilnya Abi ayah. Bisa berarti kedekatan emosional. Tapi aku berpikir positif. Mungkin dia hanya ingin aku merasa seperti bagian dari keluarga. Tapi perhatian itu semakin terasa nyata. Ia mulai menyelipkan buah di kamarku dengan catatan kecil. Jangan lupa makan, Maya. Atau suatu kali aku batuk ringan, keesokan harinya sudah ada madu dan lemon di meja kamarku. Aku tak tahu harus senang atau khawatir. Di satu sisi, aku merasa dihargai dan diperhatikan. Tapi di sisi lain, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang pembantu rumah tangga yang digaji bulanan, bukan wanita istimewa di mata siapapun. Madam Hanin tidak menunjukkan perubahan apapun. I tetap baik, tapi setiap kali Tuan Khalid memanggilku, saat Madam tidak ada, aku merasa jantungku berdebar lebih cepat dari biasanya. Apakah aku mulai takut? Atau justru mulai berharap? Malam itu, aku duduk di balkon sambil menatap bintang. Aku di sini untuk bekerja, bukan jatuh hati. Bisikku pada angin padang pasir yang menyapu wajahku. Tapi batin manusia tak semudah itu dikendalikan. Sudah hampir 5 bulan aku bekerja di rumah keluarga Tuan Khalid.
Semuanya berjalan begitu damai dan teratur. Aku sudah hafal kebiasaan Madam Hanin. Mulai dari waktu minum tehnya, hingga aroma parfum favoritnya. Anak-anak pun semakin dekat denganku. Mereka bahkan sering tertidur di pangkuanku sambil kubacakan cerita sebelum tidur. Di dapur, aku seperti kepala koki kecil. Tuan Khalid kerap memuji masakanku di hadapan keluarga, membuatku tersipu. Masakan Maya ini seperti buatan ibu saya dulu, katanya suatu malam sambil tersenyum. Hangat dan menenangkan. Madam Hanin mengangguk pelan. Maya memang bisa membawa suasana tenang di rumah. Aku hanya bisa menunduk, menahan haru. Aku tak pernah merasa seberharga ini. Tak jarang, jika Madam Hanin sedang sibuk keluar rumah atau bepergian dengan temannya, aku yang diminta menemani anak-anak makan, bahkan menemani Tuan Khalid ngobrol di ruang keluarga. Topik obrolan kami sederhana, tentang kampung halamanku, tentang masa kecilku, bahkan tentang mimpiku membuka warung makan setelah kontrakku selesai. Kalau kamu buka warung nanti, aku ingin jadi pelanggan pertamamu, ujar Tuan Khalid sambil tertawa ringan. Aku tersenyum kikuk. Insya Allah Tuan, namun malam-malam terasa makin sepi bagiku. Di kamar, aku sering termenung, bukan karena kesepian, tapi karena ketenangan ini terasa terlalu sempurna. Terlalu hening, seperti rumah yang terlalu rapi sebelum badai besar datang. Aku menulis di buku harianku. Aku merasa bahagia, tapi anehnya, ada rasa was-was yang tak bisa kujelaskan. Apakah ini cuma kekhawatiranku sendiri, atau firasat yang sedang berbisik? Diam-diam di hatiku, aku tak tahu. Yang aku tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai, dicintai oleh anak-anak, dihormati oleh majikan. Dan, tanpa kusadari, hatiku mulai terasa berat setiap kali membayangkan waktu pulang ke Indonesia. Bagaimana jika aku lebih dibutuhkan di sini? Tanyaku dalam hati. Tapi aku belum tahu bahwa segala kenyamanan ini akan diuji, dan rahasia besar akan segera mengubah seluruh hidupku. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak sudah tertidur, dan Madam Hanin belum pulang dari kunjungannya ke rumah ibunya. Aku baru saja menyelesaikan cuci piring ketika Tuan Khalid memanggilku dari ruang tamu. Maya, duduklah. Speak. Temani aku minum teh, ucapnya pelan. Aku sempat ragu, tapi karena ini bukan kali pertama kami berbicara, aku mencoba bersikap biasa saja. Aku duduk di ujung sofa, menjaga jarak sopan. Tuan Khalid memandangku lama, lalu berkata, "Tahukah kamu, Maya, sudah lama aku tidak merasa rumah ini hidup seperti sekarang." Aku hanya tersenyum sopan. Alhamdulillah, saya senang bisa membantu Tuan. Dia menyesap tehnya perlahan, lalu kembali menatapku lebih dalam, lebih lembut. Kamu bukan hanya membantu Maya, kamu membawa sesuatu yang tak bisa aku jelaskan. Ketenangan, kehangatan, aku menunduk. Jantungku mulai berdegup cepat. Maaf kalau aku lancang, katanya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Tapi aku sudah lama memperhatikanmu, dan aku ingin mengatakan sesuatu yang tidak mudah. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba menenangkan hatiku yang gelisah. Aku menyayangimu, Maya. Hening. Aku menatapnya, bingung. Tuan, aku tahu, aku sudah beristri, dan aku tahu posisimu sangat sulit, tapi aku tidak ingin kamu salah paham. Rasa ini tulus, bukan nafsu sesaat. Aku ingin kamu tahu, kamu bukan hanya pembantu di mataku. Aku terdiam. Kata-katanya begitu pelan tapi tegas. Aku tidak tahu harus merasa bangga, takut, atau marah. Yang jelas, aku merasa dunia tiba-tiba sunyi. Tolong jangan jawab sekarang, katanya cepat. Mungkin melihat wajahku yang pucat. Aku hanya ingin kamu tahu, itu saja. Malam itu aku kembali ke kamar dengan kepala berputar-putar. Aku menutup pintu, bersandar, dan menangis pelan. Aku takut, aku bingung. Aku juga sedikit terharu. Di buku harianku malam itu, aku menulis, aku tidak pernah berharap dicintai oleh majikanku. Tapi ucapan tadi seperti membangunkan sisi hatiku yang selama ini kubiarkan tidur. Apakah ini ujian? Atau takdir? Aku tak tahu. Yang jelas, malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tiba di negeri ini, aku tak bisa tidur. 3 hari berlalu sejak malam itu. Aku berusaha bersikap biasa, tapi diam-diam aku menjaga jarak dari Tuan Khalid. Aku hanya bicara seperlunya. Kalau bisa, aku menghindari ruang yang hanya berisi kami berdua, tapi sulit, karena aku masih bekerja. Di rumah ini, masih merawat anak-anaknya, dan masih tinggal di bawah atap yang sama dengannya.
Sampai akhirnya, pada suatu siang yang tenang Madam Hanin sedang di luar rumah bersama adiknya, dan anak-anak tertidur di kamar Tuan Khalid kembali. Mengajakku bicara, kali ini lebih serius. Di ruang belakang, di antara rak buku dan aroma kayu manis, ia duduk bersila, memintaku duduk di depannya. Aku tahu kamu gelisah, Maya. Aku pun begitu, tapi aku tidak mau menggantungkan perasaan ini tanpa arah, katanya dengan suara rendah. Tapi tegas, aku diam, menunduk, tubuhku kaku. Lalu, kalimat itu terucap, maukah kamu menikah denganku, Maya? Secara syar'i, bukan rahasia yang kotor, tapi ikatan yang halal di hadapan Tuhan. Aku terperanjat. Detik itu juga dunia seolah terhenti. Lamaran? Aku, seorang TKW, istri kedua? Aku menatapnya dengan wajah pucat. Tapi Tuan, Anda sudah punya istri. Iya, jawabnya pelan. Dan aku tidak akan menceraikannya. Tapi, aku juga tidak ingin kehilanganmu. Aku sudah berbicara dengan seorang ustadz. Di negeri ini, menikah lebih dari satu itu diperbolehkan secara hukum agama dan negara. Tapi, aku tidak memaksa. Aku tahu pilihan ini berat untukmu. Aku merasa sesak, antara tersentuh dan terluka. Ini bukan mimpi gadis remaja. Ini, Yang Ru. Aku ingin lari, tapi juga ingin bertanya, kenapa aku? Aku akan memberimu waktu, katanya. Tapi ketahuilah, aku tidak ingin mempermainkanmu. Aku ingin melindungimu, menjagamu. Hari itu aku masuk kamar dengan langkah gemetar. Kupandangi cermin. Di sana berdiri seorang perempuan biasa, dengan kerudung sederhana dan wajah polos. Apa benar aku pantas menjadi istri kedua? Apa aku siap menanggung luka yang tak terlihat? Malamnya, aku sujud dalam salat yang panjang. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tak meminta petunjuk tentang cinta, tapi tentang keputusan yang tak akan menghancurkan hidup siapapun. Dan di pagi harinya, aku menuliskan sepucuk surat untuk ibuku di kampung. Ma, andai suatu hari, aku melakukan sesuatu yang tak bisa aku ceritakan. Tolong percayalah, Maya hanya ingin bertahan hidup. Booked, berkenal. 2 minggu berlalu sejak lamaran itu. Setiap malam aku berdoa, menangis dalam sujud panjang. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini cinta? Atau hanya bentuk kasih sayang yang kebablasan? Apakah ini bagian dari rezeki? Atau Evildari, kehancuran, diam-diam. Tapi yang paling sering kurasakan adalah ini. Ketidakmampuanku untuk mengatakan tidak. Tuan Khalid tidak pernah memaksaku. Ia tetap memperlakukanku dengan hormat. Tapi dalam diamnya, ada harapan yang tidak bisa kuabaikan. Dan entah kenapa, setiap kali aku melihat anak-anak tertawa di pangkuanku, aku merasa sudah terlalu terikat untuk pergi. Akhirnya, pada suatu sore yang lembut, aku memanggil Tuan Khalid di taman belakang rumah. Angin hangat menyapu jilbabku. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, lalu berkata pelan, kalau niat Tuan sungguh-sungguh, dan jika ini memang akan membuat Tuan lebih bertanggung jawab atas perasaan ini, maka saya siap. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak berkata apapun, hanya menunduk, lalu berbisik. Terima kasih, Maya. 3 hari kemudian, dengan hanya 2 saksi laki-laki dan seorang imam dari masjid kecil, aku dan Tuan Khalid menikah secara sah secara agama. Tanpa pesta, tanpa gaun, tanpa senyum keluarga, hanya ijab kabul yang singkat. Doa yang panjang, dan satu janji dalam hatiku, aku bukan ingin merebut, aku hanya ingin dihargai sebagai perempuan. Pernikahan kami tidak diumumkan, Pak and Madam Hanin tidak tahu. Ia sedang mengunjungi keluarganya di kota lain saat itu. Saat ia pulang, aku tetap menyambutnya seperti biasa, dengan teh dan senyum sopan. Ia tidak curiga, belum. Dan sejak hari itu, statusku berubah meski hanya di hati. Kami, di siang hari, aku tetap pelayan di rumah ini. Di malam hari, aku, istri kedua, terselubung. Malam pertamaku tak romantis. Tidak ada pelukan hangat atau kata cinta meledak-ledak. Hanya kebisuan yang panjang dan ketidakpastian yang tebal. Tapi, di sela itu, ada tangan yang menggenggam jemariku dan berkata pelan, aku akan menjaga rahasia ini sampai kamu siap bicara. Malam itu, aku tidur dalam pelukan seseorang yang bukan milikku sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, aku memiliki tempat untuk bersandar. Menjadi istri kedua itu tidak seindah cerita dongeng. Tidak ada foto pernikahan, tidak ada status resmi, tidak ada tempat di kartu keluarga. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada pengakuan. Setiap pagi aku tetap bangun lebih dulu. Main Yuda, teh untuk Madam Hanin, menyiapkan sarapan untuk anak-anak, membersihkan rumah seperti biasanya. Tak ada satupun yang berubah di mata dunia.
tapi dalam hatiku, segalanya berubah. Kadang, saat aku sedang menyuapi anak-anak, Tuan Khalid hanya memandangku lama dan mengangguk pelan. Itu semacam cara kami berkomunikasi. Tanpa kata, tanpa sentuhan. Karena jika terlalu dekat, semuanya bisa runtuh. Aku hidup dalam dualitas yang melelahkan. Siang hari, aku pembantu. Tak boleh lebih dari itu. Malam hari, aku istri, tapi tak boleh memeluk terang-terangan. Hidup seperti ini sangat menyesakkan. Ada malam-malam di mana aku duduk sendiri di kamar, menang dalam diam, bukan karena menyesal, tapi karena lelah, apalagi aku mulai merasakan sesuatu yang lain dalam tubuhku. Perutku terasa tidak enak. Pagi-pagi aku sering mual. Aku pikir aku hanya kelelahan, tapi di hati kecilku, aku tahu, aku mencoba mencari tes pack secara diam-diam. Dan saat dua garis itu muncul, dunia seperti berhenti berputar. Ya Allah! Aku hamil. Aku terduduk di kamar mandi, menatap hasil tes itu dengan tangan gemetar. Hatiku campur aduk, ada bahagia yang sebentar. Lalu segera tertutup dengan rasa takut yang membanjir. Bagaimana bisa aku mengandung anak dari seorang suami yang tidak bisa memelukku di ruang tamu? Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Madam Hanin, yang tidak, bahwa pembantunya adalah madu di rumah tangganya sendiri? Aku ingin bicara pada Tuan Khalid, tapi malam itu ia sedang dinas luar kota, dan malam-malam berikutnya, aku terlalu takut untuk membuka mulut. Aku mulai memakai gamis longgar, mengikat jilbab lebih ke bawah, agar tak terlihat bentuk tubuhku. Tapi, berapa lama aku bisa menyembunyikan keajaiban kecil ini di dalam perutku? Hari-hariku berubah menjadi sebuah sandiwara panjang. Aku harus tersenyum, padahal ingin menangis. Harus melayani, padahal tubuhku mulai mudah lelah. Dan yang paling menyakitkan aku, harus mendengarkan keluhan istri pertama tentang suaminya. Yang juga suamiku Madam Hanin, mulai sering mengajakku duduk di teras belakang, minum teh bersama. Biasanya ia pendiam dan sibuk dengan kegiatan sosialnya. Tapi akhir-akhir ini, dia lebih terbuka, Maya, katanya suatu sore. Menurutmu, kenapa ya, laki-laki kalau sudah lama menikah, jadi dingin? Aku hanya bisa tersenyum canggung. Tanganku menggenggam cangkir teh begitu erat, hingga jemariku pucat. Abi sekarang sering keluar malam. Diam-diam. Kalau kutanya, dia hanya jawab urusan kantor. Tapi hatiku, rasanya tahu, ada yang berubah. Tapi aku nggak tahu apa. Lanjutnya lirih. Aku ingin menjawab, karena dia menikahiku. Diam-diam. Karena aku adalah rahasia yang dia pelihara. Tapi aku tak sanggup. Bahkan sekadar menatap wajah Madam Hanin pun, sulit bagiku sekarang. Dia perempuan yang baik, istri yang setia, ibu dari anak-anak, yang sangat mencintaiku. Dan aku adalah perempuan yang menyelinap masuk ke dalam hidupnya tanpa izin. Perutku makin terasa berat. Mual datang tak tentu waktu. Aku makin sering ke kamar mandi, pura-pura sakit perut, padahal aku ingin muntah karena hormon kehamilan. Aku tak bisa ke rumah sakit karena tak punya akses keluar rumah sendiri. Semua harus melalui izin Madam Hanin atau Tuan Khalid. Malamnya, saat Tuan Khalid pulang dari perjalanan dinas, aku menemuinya diam-diam di dapur, wajahku tegang. Suaraku lirih. Abi, aku hamil. Matanya membelalak. Wajahnya seketika pucat, tapi bukan karena marah. Ia langsung mendekat, menggenggam tanganku, dan bertanya, "Sudah berapa lama kamu tahu?" 2 minggu, jawabku, nyaris seperti bisikan. Ia menarik napas panjang. Ini karunia, tapi juga ujian. Kita harus menyembunyikannya dulu, Maya. Harus remuk. Aku tahu, iya benar, tapi rasanya seperti ditusuk dari dalam. Bayi ini anugerah paling indah dalam hidupku harus disembunyikan. Dan sejak malam itu, aku hidup sebagai istri yang tak diakui, dan calon ibu yang tak boleh terlihat. Rahasia, ini semakin berat. Dan aku tak tahu, berapa lama lagi, aku bisa menanggungnya sendirian. Lanjut episode 2 ya.